Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga. Ada sebuah desa yang memiliki tanah yang subur dan hasil panen yang berlimpah ruah, dan mayoritas penduduk desa ini hidup di atas kemakmuran. Saat malam, mereka berpesta pora melakukan berbagai macam kemaksiatan, dan ini terus berlangsung setiap hari atau setiap malam, kecuali di malam tanggal 17 April 1955. Sebab malam itu terjadi sebuah peristiwa yang di luar nalar manusia. Semua orang tewas akibat diterjang puncak sebuah gunung, dan kisah ini berasal dari Indonesia. Dan bagaimana kisahnya, di video ini kita akan membahas lenyapnya Desa Legetang dalam semalam. Namun sebelumnya, mohon dukungannya terhadap saluran kami. Mari bersama dalam menyebarkan kebaikan. Suatu ketika, warga melihat ada banyak sekali binatang-binatang. Ada monyet, kera, babi hutan, dan masih banyak binatang-binatang lainnya. Binatang-binatang ini berkeliaran di sekitar desa. Masyarakat tahu jika binatang-binatang ini bukanlah berasal dari desanya. Akhirnya, masyarakat mencari tahu dari mana binatang-binatang ini berasal. Kemudian, mereka pun mengetahui jika hewan ini berasal dari Gunung Pengamun-Amun. Gunung ini berada agak jauh dari Desa Legetang. Akhirnya dibentuklah musyawarah di Desa Legetang untuk menyikapi peristiwa ini. Mereka menyimpulkan mengapa hewan-hewan ini turun itu dikarenakan akan terjadi musibah besar. Ya, karena hewan-hewan dikatakan bisa memprediksi akan musibah di masa depan. Akhirnya warga desa pun sepakat untuk membuat parit besar di bawah Gunung Pengamun-Amun. Mereka beranggapan akan terjadi longsor di kemudian hari. Maka mereka pun berangkat ke lembah gunung. Jarak antara desa dan lembah gunung ini dipisahkan oleh perkebunan warga. Jadi artinya jarak antara Gunung Pengamun-Amun dan Desa Legetang itu jauh, karena dipisahkan oleh pegunungan dan lembah. Maka dibuatlah parit itu beramai-ramai oleh penduduk desa dengan maksud mengantisipasi bencana alam. Sahabat surga, Dukuh Legetang adalah sebuah dukuh makmur yang lokasinya tidak jauh dari dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dukuh Legetang merupakan suatu daerah yang tanahnya sangat subur, sehingga pertaniannya sangat melimpah, dan kualitas hasil pertaniannya pun lebih bagus dari desa lain. Disebutkan jika di daerah lain buah semangka jika dipanen bisa seberat 6 kilo. Namun di Desa Legetang buah semangkanya bisa mencapai 10-12 kilogram. Luar biasa memang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas desa ini. Kita kembali lagi ke cerita. Setelah parit itu dibuat, aktivitas di desa pun kembali berjalan sebagaimana biasanya. Perlu sahabat ketahui, orang-orang di desa ini hidup di atas kemakmuran. Artinya hanya sedikit orang miskin yang hidup di desa ini. Ada banyak saudagar-saudagar kaya di desa ini. Sayangnya, para penduduknya tidak pandai bersyukur dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Mereka malah lalai dan asik dengan hasil bumi yang melimpah tersebut. Mereka gunakan hasil panennya untuk kemaksiatan-kemaksiatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judi, mabuk, dan zina menjadi kesenangannya. Tiap malam mereka mengadakan pentas lengger, atau sebuah kesenian yang dibawakan oleh para penari perempuan yang sering berujung kepada perzinahan, seks bebas, anak yang kawin sama ibunya, LGBT, dan beragam kemaksiatan lain sudah sedemikian parah di desa ini. Saking seringnya perbuatan maksiat di desa ini, sehingga sebagian penduduk desa yang tidak ikut dengan perbuatan maksiat itu membiarkannya saja, seolah-olah itu adalah perbuatan yang wajar. Dan ada sebagian yang menyebutkan jika tingkat maksiat di kampung ini sudah sangat melampaui batas. Suara musik, ngobrol, tertawa terbahak-bahak selalu terdengar setiap malamnya. Tiba-tiba pada suatu malam tanggal 17 April tahun 1955 terjadi hujan yang sangat lebat. Saking lebatnya, orang-orang pun takut keluar rumah. Petir menyambar-nyambar dan suara guntur yang mengerikan pecah di langit yang berawan gelap. Tiba-tiba suara letupan yang sangat besar pun terdengar. Saking besarnya suara letupan itu sampai ke desa-desa di sekitar Desa Legetang ikut mendengarnya. Penduduk di sekitar Desa Legetang yang mendengar suara keras itu pun takut untuk mencari tahu ada apa di balik suara ledakan besar itu. Mereka tetap berada di dalam rumah hingga pagi menjelang. Ketika di pagi hari setelah badai malam itu reda, orang-orang dari desa tetangga Legetang melakukan aktivitas seperti biasanya. Mereka mencari rumput jauh sampai di dekat Desa Legetang. Dan betapa terkejutnya mereka melihat Desa Legetang sudah rata ditimbun tanah.
tanah yang berasal dari gunung pengamun-amun. Sahabat surga, di peristiwa ini ada sekitar 332 jiwa penduduk dusun Legetang dan 19 orang dari desa-desa tetangga yang tengah berkunjung ke dusun tersebut ikut tertimbun dan dianggap meninggal. Dikisahkan hanya 2 orang saja yang selamat di peristiwa itu. Jika dilogikakan, sepertinya tidak masuk akal apabila desa ini tertimpa longsor gunung. Karena letaknya yang jauh, apalagi 70 hari sebelum musibah datang, warga sudah membuat paritan yang dalam. Dan apabila memang gunung longsor, ya pasti jatuhnya di lembah gunung saja. Dan kalaupun longsornya jauh, itu maka hanya akan mengenai perkebunan warga saja. Tapi apa daya, puncak gunung itu seperti dibelah dan terbang seperti dibanting kuat di atas desa Legetang. Maka siapa yang sanggup melakukan semacam ini? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mampu melakukannya. Sebab tak ada manusia yang memiliki kekuatan dan mampu melakukan seperti itu. Bahkan dengan teknologi secanggih apapun, hal ini akan mustahil dilakukan. Ini membuktikan kekuasaan Allah di atas segala makhluk. Banyak yang beranggapan musibah ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warga desa di sekitar desa Legetang yang tahu akan medan dan jarak lokasi antara gunung pengamun-amun dan desa Legetang masih dibuat bingung kenapa ini bisa terjadi. Kalau bukan karena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sampai kepada kaum ini, akhirnya tidak ada yang tersisa kecuali Allah binasakan. Sahabat surga, itulah kisah tentang hilangnya desa Legetang. Semoga kisah ini menjadikan pelajaran kepada kita semua. Tak lupa juga kita kepada kisah kaum Nabi Lut, kisah yang juga mirip di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sama memberikan azab kepada mereka karena perbuatan maksiat yang begitu besar. Semoga kisah ini bermanfaat. Sekian video dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.